Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang feasibility studies. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Mahfur Ali dengan NPM 2008-10-10-055. Dan yang kedua, saya sendiri, Ardiana Deka Maharani dengan NPM 2008-10-10-243. Dan yang ketiga, Reksi Akting Sari Julastri dengan NPM 2008-10-10-211. Dan yang keempat, Salum Marsa Prista dengan NPM 2008-10-10-244. Selanjutnya, di sini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama, definition feasibility studies, yang kedua, faktor penghambat feasibility studies, yang ketiga, teknik feasibility studies, dan yang keempat, contoh dari feasibility report. Yang pertama, tentang definition feasibility studies. Feasibility studies adalah analisis yang mempertimbangkan semua faktor relevan proyek termasuk pertimbangan ekonomi, teknis, hukum, dan penjadwalan untuk memastikan kemungkinan penyelesaian proyek dengan sukses. Feasibility studies dirancang untuk mengidentifikasi secara objektif dan rasional keunggulan dan kelemahan dari hal yang sudah ada dan proyek yang akan dikerjakan, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup, sumber daya yang diperlukan, dan prospek dari proyek tersebut. Feasibility studies yang baik seharusnya menyertakan latar belakang sejarah dari proyek, deskripsi mengenai produk atau jasa, laporan keuangan, rincian operasi dan manajemen, kebijakan riset dan pemasaran, data keuangan, persyaratan hukum, dan kewajiban pajak. Secara umum, feasibility studies dilakukan sebelum pengembangan teknis dan implementasi proyek. Adapun manfaat dari feasibility studies, yaitu yang pertama, meningkatkan fokus dari pihak penyelenggara proyek. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru bagi proyek. Yang ketiga, memberikan informasi berharga untuk keputusan pengadaan proyek. Yang keempat, mempersempit alternatif bisnis. Dan yang kelima, mengidentifikasi alasan yang sah untuk melakukan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reksi Akting Sari Julastri, NPM 200810100211, akan melanjutkan presentasi mengenai feasibility studies yang subbab yang kedua, yaitu faktor penghambat feasibility studies. Yang pertama, tujuan feasibility study yaitu yang pertama untuk menghindari kerugian, memaksimalkan keuntungan, lalu untuk mengevaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi suatu proyek. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebuah kunci keberhasilan suatu proyek. Lalu untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi ketika pembangunan proyek tersebut berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui biaya yang akan disediakan. Untuk faktor yang menghambat feasibility study sendiri yaitu yang pertama, pengumpulan data dan informasi membutuhkan waktu yang lama atau terjadi kesalahan informasi sehingga tidak sesuai yang dibutuhkan. Jadi harus berulang, mengumpulkan ulang seperti itu. Yang kedua, tidak memperhatikan aspek-aspek utama dalam feasibility study. Untuk aspeknya akan dijelaskan nanti. Yang ketiga, kurangnya perencanaan yang matang untuk melakukan feasibility study sebuah proyek. Yang keempat, tidak adanya persetujuan dari pihak yang terlibat. Yang kelima, tenaga ahli yang kurang handal dan profesional. Yang keenam, spesifikasi proyek yang selalu berubah-ubah sehingga harus dilakukan studi feasibility ulang. Lalu yang ketujuh ada faktor yang dapat menghambat itu adanya intensitas studi yang tinggi. Untuk intensitas studi yang tinggi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, besarnya dana yang digunakan. Jadi semakin besar dana yang digunakan, semakin mendalam juga feasibility study yang harus dilakukan.
Lalu yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Jika sulit untuk memperkirakan proyeksi penjualan atau aliran arus kasnya, maka studi juga sulit dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu kompleksitas proyek yang akan diuji serta elemen-elemen yang mempengaruhi ya, seperti bahan baku atau komponen utama. Lalu untuk pada aspek feasibility study-nya, dalam setiap aspek terdapat proses yang kemungkinan besar menjadi faktor penghambat, antara lain ada aspek hukum mengenai kerumitan dalam memperoleh dokumen-dokumen perizinan, lalu ada aspek pasar, yaitu kebutuhan pasar yang selalu berubah dalam masa feasibility study atau studi kelayakan tersebut. Lalu yang ketiga, aspek teknologi, keberadaan teknologi untuk membangun suatu proyek tersebut yang sulit didapatkan, jadi sulit memperkirakannya. Lalu yang keempat ada aspek manajemen, perencanaan proyeknya yang kurang matang. Lalu yang kelima, aspek keuangannya, biaya yang dibutuhkan terlalu besar. Jadi ini juga dapat menjadi salah satu penghambat feasibility study. Lalu yang keenam, yaitu ada aspek lingkungannya yang kurang cocok. Jadi ini berikut rinciannya. Yang pertama aspek hukum, penelitian ini mengenai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan perusahaan ditutup, terjadi sengketa berkepanjangan, bahkan beralih ke meja hijau atau ke pengadilan juga. Lalu untuk faktor pentingnya yaitu ada badan hukum, perizinan, identitas pemilik, jenis usahanya, lokasi, dan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya ada aspek pasar. Pada aspek pasar ini permasalahan yang mendasar yaitu harus diketahui dahulu berapa market potensial yang tersedia di masa yang akan datang, lalu berapa market yang dapat diserap atau digunakan, lalu yang ketiga, strategi pemasaran apa yang tepat untuk mencapai market tersebut atau pasar tersebut. Selanjutnya ada aspek teknis. Kelayakan teknis berhubungan dengan operasional perusahaan, meliputi pemilihan lokasi, kapasitas produksi, tata letak fasilitas, penyusunan peralatan, dan pemilihan teknologi. Masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi nantinya yaitu ada pemilihan strategi produksi, perencanaan produk, perencanaan kualitas produknya, pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas pabrik, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan produksi, manajemen persediaan, material requirement planning, dan pengendalian kualitas produk. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangannya yaitu yang harus studi atau yang harus diteliti yaitu sumber dananya dari mana, lalu untuk selanjutnya yaitu untuk menghitung kebutuhan dana untuk aktiva tetap dan modal proyek. Ketika ada aliran kasnya, yang keempat adalah penilaian investasi, perkiraan balik modal investasi tersebut. Untuk yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Jadi komponen penting yang harus diperhatikan saat melakukan proyek yaitu ada hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Lalu juga sumber daya manusianya juga harus diperhatikan, keragaman hayati, kualitas udara, warisan alam dan budaya, kenyamanan lingkungan hidup, nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Jadi untuk aspek lingkungan ini tidak selalu ada pada setiap proyek. Ini lebih ke proyek yang memiliki pabrik-pabrik besar seperti itu. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi 3, yaitu teknik feasibility studies.
Feasibility studies atau studi kelayakan terbagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama, Software Engineering edisi ke-10, Ian Somerville. Yang A, penilaian informasi, pengumpulan informasi, dan penulisan laporan. Yang B, mempertanyakan sumber informasi. Sumber informasi dapat berupa manajer departemen tempat sistem akan digunakan, insinyur perangkat lunak yang terbiasa dengan jenis sistem yang diusulkan, pakar teknologi, pengguna akhir sistem, dan lain-lain. Yang C, menulis laporan studi kelayakan. Di dalam laporan, kita bisa mengusulkan perubahan pada ruang lingkup, anggaran dan jadwal sistem, dan menyarankan persyaratan tingkat tinggi lebih lanjut untuk sistem. Yang kedua, dari Kristanto tahun 2004, ada beberapa penjelasan, yaitu yang A, mengumpulkan fakta atau data, yang terdiri dari menentukan keberadaan masalah, mengidentifikasi masalah, memperhitungkan jangkauan masalah, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, menyusun rencana untuk melakukan analisis. Dalam pengumpulan fakta, hal yang harus dilakukan adalah interview. Interview merupakan mengumpulkan informasi melalui kontak langsung dengan pemakai untuk kesepahaman terhadap sistem, masalah-masalah sistem, dan permintaan pemakai. Yang kedua, presentasi internal. Bila mana perlu, analisis sistem meminta personil bagian tertentu untuk presentasi internal yang secara formal menggambarkan atau menampilkan informasi dalam bagian tertentu. Yang ketiga, pemeriksaan literatur internal. Meliputi pemeriksaan dokumen, bagian organisasi, data flow diagram, flowchart, dan manual yang lain yang merupakan sumber informasi tentang sistem informasi atau sistem operasi bagian tersebut. Yang keempat, pengamatan. Analisis sistem melakukan walkthrough, yaitu mengikuti proses transaksi yang ada pada sebuah bagian dari awal sampai akhir. Yang terakhir, pemeriksaan file. Setelah langkah 1-4 dilakukan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap file-file yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi. Kemudian yang B, melakukan studi kelayakan awal atau gambaran awal. Ada 3 aspek dalam kelayakan yang perlu diperhatikan, yaitu kelayakan teknik, kelayakan operasi, kelayakan ekonomi. Yang C, menyusun rencana proyek. Rencana proyek adalah pernyataan tentang jangkauan proyek, jadwal proyek, sumber daya untuk menyelesaikan proyek, dan biaya proyek. Yang D, mendapatkan persetujuan untuk draft dokumen kelayakan, analisis sistem memastikan bahwa isi draft dokumen tersebut benar, lengkap, dan memuaskan pemakai. 2 persetujuan yang ada adalah yang pertama persetujuan pemakai atau terhadap sistem yang akan disusun, yang kedua persetujuan pihak manajemen atau stakeholder. Nah, baik, yang keempat yaitu ada contoh dari feasibility report. Nah, di sini saya ambil contoh pada studi kelayakan pembangunan industri sawit. Nah, yang pertama ada beberapa aspek yang mendukung studi kelayakannya. Yang pertama di sini ada aspek legalitas. Nah, dalam aspek ini akan diuraikan mengenai maksud dan tujuan pendirian perusahaan, kemudian permodalan, kemudian para pemegang saham, komisaris, dan direksi serta izin-izin yang diperoleh. Kemudian di sini juga ada aspek keadaan industri project. Nah, di sini menggambarkan keadaan makro dan juga mikro industri kelapa sawit berupa kondisi dan parameter makro industri. Nah, karakteristik industri project dan peta potensi wilayah project di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada juga aspek penilaian kesesuaian lahan. Nah, pada aspek ini menggambarkan kondisi lahan dilihat dari kesesuaian lahan, metode evaluasi kesesuaian lahan, proses penyaringan lahan, hasil evaluasi kesesuaian lahan, dan juga ketersediaan lahan. Nah, selanjutnya ada aspek teknis. Dalam aspek ini akan diuraikan mengenai persiapan lahan, kemudian bahan tanam, kemudian cara pertumbuhan, pemeliharaan tanaman, produksi dan panen, kemudian jadwal pembangunan kebun, serta pengolahan. Nah, yang terakhir ada juga aspek lingkungan. Dalam aspek ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, mungkin itu contoh dari feasibility report sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.